tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show dan bedah buku hari ini. Kita akan berbincang dengan narasumber Bapak Junanto Herdiawan, penulis buku Filosofi Bahagia di Dunia yang Sibuk. Acara talk show hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Mbak Nike Vinadia Putri, seorang analis dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia yang akan membantu menggali wawasan lebih dalam. Kami juga mengundang partisipasi Bapak Ibu nanti. Boleh tanya jawab karena kita akan menyediakan apresiasi bagi Bapak Ibu yang bertanya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak sesi talk show dan bedah buku hari ini. Kepada moderator kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak-kakak semua yang hadir di perpustakaan Bank Indonesia pada siang hari ini. Senang banget nih aku bisa melihat familiar faces di sebelah sini. Kayak ini bentuk dukungan ya, karena saya pertama kali nih jadi moderator bedah buku seperti ini. Makasih ya guys, thank you so much. Tapi lebih seru lagi kayaknya nih banyak juga nih wajah-wajah baru yang spesial hadir ke perpustakaan Bank Indonesia hari ini buat guest star yang udah ditunggu-tunggu banget nih kayaknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nike Vinadia Putri. Saya adalah analis dari Departemen Komunikasi yang kebetulan juga adalah anak buahnya sosok bintang tamu kita hari ini. Nah, saya sebelumnya mau kenalan dulu nih, kayaknya banyak Gen Z nih yang hadir pada hari ini nih. Mana ya Gen Z? Ibu Gen Z ya Bu? Ya, tapi penulis buku wisata. Oh, nggak apa-apa, kayaknya sih aura-auranya sih Gen Z ya Bu ya. Dengan siapa Bu namanya Bu? Asita. Oh, Ibu Asita. Ibu berarti sekarang adalah profesinya sebagai penulis juga ya, penulis? Ya betul. Oke, kalau gitu saya mau bertanya, dari nilai 1 sampai 10, seberapa bahagia Ibu menjalani hidup Ibu saat ini? 9. Wih, keren banget nih. Berarti nanti Ibu bisa bagi-bagi ke teman-teman yang lain ya, gimana cara bisa dapat nilai 9. Oke, satu lagi ya, aku beneran cari yang Gen Z nih sekarang. Mana ya? Mana sih yang Gen Z? Kok muka lainnya? Oke, ini. Fadil. Mas Fadil asalnya dari Bank Indonesia apa dari luar? Asalnya dari Depok. Oke, sorry, salah. Mas Fadil saat ini bekerja di Bank Indonesia atau dari kantor lain? Bank Indonesia. Oke, Mas Fadil dari 1 sampai 10 jujur ya. Nilainya berapa? Bahagia nggak di Bank Indonesia? Di Bank Indonesia. Iya, di Bank Indonesia dari 1 sampai 10 nilai kebahagiaan Mas Fadil bekerja di Bank Indonesia berapa? 10. Wih, 10. Makasih Mas Fadil, Ibu Asita, terima kasih banyak. Makasih banyak Mbak Ibu Asita dan Mas Fadil tadi udah sharing. Ternyata pada bahagia nih Pak Junanto. Nggak perlu buku lagi kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita semua di sini udah kumpul untuk satu tujuan yang sama ya. Kita mau sama-sama belajar nih dari Pak Junanto tentang apa yang beliau sudah tumpahkan dalam bukunya. Kebetulan saya ini baru bekerja di Bank Indonesia 6 tahun. Dan 6 tahun selama saya mengenal Pak Junanto, saya itu menerima banyak banget apa ya, kayak wisdom, encouragement, dan juga kayak apa ya, motivasi gitu selama bekerja dengan Pak Junanto. Dan rasanya sayang banget kalau nggak dibagiin gitu ke teman-teman, karena saya rasa sangat sangat beneficial buat teman-teman semua. Jadi buat 1 jam ke depan saya harap kita bisa sama-sama create ruang yang aman, yang positif, supaya kita bisa belajar dari satu sama lain. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita sambut Man of the Hour, Bapak Junanto Herdiawan. Gimana Be? Ada yang bisa saya bantu Be? Aman banget. Aman. Oke. Apa kabar Pak Ijun? Saya panggilnya Pak Ijun aja ya, karena kan
terkenalnya sebagai Pak Ijun ya. Iya, nama panggung saya. Nama panggungnya Pak Ijun. Gimana Pak Ijun, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Nike. Gimana perasaannya hari ini? Seneng nggak? Hari ini bukunya terbit loh. Wih, ini hari ini fresh ya. Hari Fresh ini banget, Fresh iya. banget baru keluar dari percetakan. Gimana? How do you feel? Ya, ini alhamdulillah ya nih saya mau menyapa lu nih Pak Bu. Ini Sahibul Bait yang punya perpustakaan ya, Bu Utari dan Pak Uda Indra. Makasih banyak nih buat kasih ruang kita, buat ruang aman tadi buat diskusi. Jadi buat yang baru pertama kali main-mainlah kemarilah. Di sini terbuka untuk publik, aman, jadi bisa buka, pinjam buku, baca-baca, enak di sini semua. Makasih ada Pak Heri. Ini dua-dua nih satu angkatan sama saya. Wih, Satu ditonton angkatan. temen angkatan Nah, dong temen berarti. angkatan artinya kita udah 30 tahun kerja di Bank Indonesia, Wow. kalau satu angkatan. Nah, Pak Tigor, Pak Sani, Paul semua. Ada Bang Jaja. Ada Bang Jaja, ini Bang Jaja yang luar biasa. Nah, kita tepuk tangan buat Bang Jaja ya. Dan juga di sini hadir ini dari penerbit dari Gagas Media, Mbak Revita. Datang, Mbak. Jadi dia yang sebenarnya bertanggung jawab atas terbitnya buku ini. Oh, oke. Karena setelah buku saya yang ke-6, saya ini buku saya ke-7. Ya, saya memulai nulis buku itu tahun 2011 waktu di Jepang, pulang di Jepang tuh Jepang atau Shock tentang gempa Jepang, terus kemudian tentang Jepang, tentang Korea, ada Flying Traveler, pengalaman naik haji, terus kemudian ada buku terakhir, buku yang agak serius biar kelihatan pinter. Karena kelihatan pinter lebih penting daripada pinter tapi nggak kelihatan. Oke. Itu menarik Pak. Mungkin Ya. nanti kita bisa gali lebih Ya, dalam lagi itu salah satu tadi alasan kalimat saya yang- nulis buku. Oke. Supaya kelihatan kayak penulis. Oke. Jadi kalau ditanya, Bapak kerjanya penulis nih pasti pinter, gitu kan? Iya, betul. Kelihatan pinter, itu yang paling penting. Jadi salah satu. Nah ini terus udah setelah itu saya mau berhenti aja nih. Udahlah, udah untuk buku. Tiba-tiba terbitlah buku ke-7 ini. Nah sebenarnya saya nggak niat buku, nggak niat nulis sih. Tapi Mbak Resita yang tiba-tiba menghubungi saya gitu kan. Terima kasih Mbak Resita ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Resita. Dia menghubungi, Pak nulis buku lagi dong Pak, nulis buku apa gitu loh. Nah terbitlah buku ini. Itu kira-kira jadi perasaan saya ya. Happy karena lahir lagi anak saya yang ke-7. Yes. Gitu. Oke, Pak. Sebelumnya saya penasaran nih Pak. Bapak kan sebagai pimpinan Bank Indonesia nih. Pimpinan Bank Indonesia kan biasanya tuh kalau belajar sebagai pimpinan Bank Indonesia itu kan ilmu yang dipelajari biasanya finance, ekonomi, data statistik, analitik dan lain sebagainya nih. Bapak malah menempuh S3 di bidang filsafat. Ada nggak sih Pak motivasi tertentu kenapa Bapak malah tertariknya di bidang filsafat nih? Ini unik banget soalnya Pak. Saya juga bingung nih kadang-kadang. Jadi S1 saya kan ekonomi kan, S2 saya ambil di Inggris bareng Pak Heri dulu, economics. Udah kelihatan pinter kayak economics gitu kan. Nah terus begitu mau ngambil S3 kayak saya berat juga itu ekonomi terus gitu. Dan agak ada kebosanan ya dalam mengambil ilmu lagi. Jadi kayaknya bosan juga ilmunya gitu-gitu aja ekonomi ya. Tapi kita coba runut lagi kepada ibu dari segala ilmu gitu loh. Jadi saya senang sekali sejak SMP belajar filsafat ya. Jadi kelihatan kayak tersesat gitu loh. Jadi saya belajar filsafat itu adalah belajar untuk tersesat di jalan yang benar. Lebih baik merasa tersesat jalan yang benar daripada benar di jalan yang sesat. Gitulah kira-kira. Terus akhirnya tersesat beneran atau gimana kemarin? Kita ya kalau kan ada yang merasa benar tapi di jalan yang sesat. I see. Lebih baik kita merasa tersesat di jalan yang benar. Nah itu dia kira-kira. Jadi belajar artinya kita harus mempertanyakan terus diri kita. Terus kemudian saya selama tahun ini saya dengan Pak Heri dan Pak ini adalah 30 tahun bekerja. Dan selama bertahun-tahun kerja itu terus terang kita semua yang belajar yang kerja itu pasti merasa tambah bodoh. Kenapa? Karena bekerja tuh tiap hari rutin, mengulang akhirnya kita jadi otak kita rotten ya, kayak membusuk gitulah, nggak tambah pintar apalagi dengan media sosial. Sebab itu kita harus pacu diri kita untuk sekolah lagi. Jadi sekolah lagi, cinta ilmu kalau kata Pak Gubernur Bank Indonesia itu bagus sekali. Artinya kita awal saya ngambil S3 dan ngambil yang kayaknya susah yaitu filsafat. Jadi kira-kira seperti itu. Biar orang kalau nanya dijawab makin bingung ya orangnya. Ya karena filsafat itu kita tidak diajarkan mencari jawaban. Kita diajarkan untuk mencari pertanyaan. Jadi salah kalau teman-teman itu dalam hidup itu mencari jawaban. Jangan-jangan pertanyaannya salah. Oleh sebab itu belajarlah mencari pertanyaan. Benerin dulu pertanyaannya gitu loh. Okay. Karena pertanyaan yang benar, jawabannya baru benar gitu kan. So the key is to keep asking To questions. keep asking question.
Oke. Stay hungry, stay foolish katanya gitu. Jadi Right. teruslah bertanya sampai dapat pertanyaan yang benar. Right. Nah, kadang-kadang kalau kerja itu buru-buru mencari jawaban. Padahal jawabannya pertanyaan salah. Salah menjawab. Benar. Akhirnya kita makin salah. Betul. Gitu kira-kira. Nah, ini selain di-push sama Mbak Resita tuh tadi dari Gagas Media tuh tadi. Sebenarnya apa sih yang bikin Pak Jun akhirnya decide untuk menulis buku ini? Gitu? Awalnya tuh apa sih? Apakah ada kejadian tertentu atau ada conversation tertentu yang inspired you to finally write this book? Ya di push Marisita sih sebenarnya. Karena saya juga waktu itu nggak tahu mau nulis apa lagi karena sudah selesai 6 buku, yang ketujuh saya nulis apa. Terus saya tanya Mbak Resita, ini emang anak sekarang masih baca buku ya? Saya tanya gitu. Gen Z itu ada nggak sih yang masih baca buku gitu? Karena dengan adanya teknologi digital, Gen X sudah kelihatan ya, makin jarang baca buku. Saya perhatiin sih, tiap kali scrolling, saya perhatiin teman-teman di mana, udah jarang orang baca buku. Akhirnya terjadi brain rot tadi kan. Tapi Mbak Resita meyakinkan enggak Pak, justru Gen Z sekarang itu mulai banyak baca buku lagi. Book club itu mulai tumbuh lagi. Mereka udah bosan kali ngeliat gini-gini, ngeliat kebanalan. Nah akhirnya disitulah coba nulis apa ya, buku-buku yang lagi rame sekarang kayak self improvement, apa pengalaman Pak Ijun. Nah Pak Ijun kerja 30 tahun di BI. Nah selama 30 tahun itu banyak sekali menghadapi kehidupan, ups and down. Dan ternyata anak-anak Gen Z sekarang punya banyak masalah juga soal ups and down hidup kantoran. Di kantor ini banyak sekali masalah-masalah kebahagiaan tadi. Ada aja masalahnya kan, masalah bos yang toksik, ya kan, masalah teman kerja yang nyebelin, masalah udah kerja keras-keras NK-nya masih 3. Dan bulan Januari kalau di Bank Indonesia nih Bapak Ibu, itu adalah mellow years, mellow moment. Sama bulan Juni Juli itu mellow moment. Karena biasanya disitulah hasil penilaian keluar. Terus nanti pertengahan tahun tuh hasil promosi mutasi itu biasanya keluar. Nah biasanya kan yang promosi pasti nggak sebanyak yang nggak promosi kan. Yang nilainya bagus nggak sebanyak yang nilainya. Jadi sebagian besar tuh nilainya pasti nggak bagus, dan sebagian besar pasti nggak promosi. Yeah. Sehingga itulah mellow year. Dan saat itulah terjadilah ketidakbahagiaan di mana-mana. Banyak tuh yang curhat ke Bapak. berarti. Curhat, keluhan di mana-mana. Kenapa saya udah capek-capek kok dapat segini Pak? Kenapa kok yang naik dia Pak? Kenapa ini pendidikan? Udah berat sekali hidup gitu kan. Datanglah satu anak Gen Z cerita saya, Pak, saya nangis deh. Saya mau resign besok katanya. Saya kerja di kantor gini kagak dihargain. Terus mau resign. Terus ada lagi dari dan ternyata bukan hanya di BI, banyak karena saya kan ada aktif juga di medsos kan. Jadi banyak juga dari luar kantoran, anak-anak muda kantoran yang nge-DM saya. Terus sampai DM juga Pak? Sampai nge-DM, mau nge-DM cerita bahwa dia terkena depresi. Sehingga dia di kantornya depresi lah, seperti tidak bahagia karena apa, dia cerita segala macam lah. Nah, jadi saya perhatikan selama saya kerja banyak sekali menerima hal-hal seperti itu, depresi, stres, padahal tuh anak-anak muda, umur belum nyampe 30 atau masih 30 awal, milenial Gen Z. Berat banget hidup sekarang ya gitu ya. Padahal itu satu hal yang buat kita, generasi kita itu ya elah begitu doang gitu lah. Zaman kita dulu kan ya, nah tapi zaman berbeda. Oleh sebab itu saya terus kemudian mencoba mengumpulkan selama 30 tahun itu pengalaman saya juga menghadapi ketidakbahagiaan, pengalaman anak-anak Gen Z yang juga tidak bahagia. Tetapi saya kan bukan psikiater, bukan psikolog, juga bukan ustadz ya. Jadi nggak boleh kalau saya ngomong terlalu canggih ustadz gitu, pakai ayat-ayat salah nanti saya, atau saya kasih ilmu psikologi, psikiater, salah juga saya. Saya sekolah filsafat. Dan saya menjadikan para filsuf-filsuf ini sebagai mitra dialog, teman diskusi. Karena masalah yang teman-teman Gen Z hadapi sekarang itu ribuan tahun lalu udah gitu. Masalah dunia itu gitu-gitu aja gitu kan. Sehingga kemudian kita coba dialog dengan para filsuf, kemudian diskusi, dan pengalaman itu yang kemudian terangkum dalam buku ini. Jadi semua yang saya dengar, semua yang saya ini, dan masalah-masalah kantoran lah. Sebenarnya ini tadinya kantoran, cuma mau bercerita supaya lebih luas jadi dunia yang sibuk. Tapi masalah-masalah anak-anak kantoran sebenarnya nih yang ada di kantor atau di dunia-dunia pekerjaan. Mungkin itu kira-kira.
unik banget ya Pak. Jadi sebenarnya ini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman Gen Z dan millennials mungkin ya di dunia perkantoran yang mereka rasakan. Mungkin relevan bagi mereka. Udah gitu dikemasnya dalam approach filsafat juga gitu di buku ini ya kan Pak ya. Nah tadi kalau ngomongin Gen Z nih Pak, saya tuh kan kenal Pak Ijun ini suka banget nih nongkrongnya sama Gen Z mulu. Contohnya kalau makan siang aja hobi banget gitu ngajakin makan siang anak-anak magang, anak-anak baru tuh diajak keliling kantin sambil ngonten. Pokoknya maunya tuh anak muda mulu yang diajak. Kenapa sih Pak pengennya selalu pengen nongkrongnya tuh sama anak-anak muda? Emang apa sih traits Gen Z ini yang bikin Bapak tuh ngerasa lebih fascinated, lebih interested gitu? Apa sih Pak? Karena masih muda ya. Karena masih muda ya. Jadi emang ada kelihatan muda tuh emang agak repot juga. Dia dikira muda terus. Kayak Bang Jaja itu udah 60 tahun loh. Nggak kelihatan kan? Kelihatan kayak 40-an loh itu. Kan kelihatan muda tuh agak repot juga Bang ya. Dikira muda terus gitu kan. Jadi suka-suka emang agak repot. Tapi memang itu karena kita sering bergaul dengan anak-anak muda ya Bang ya. Jadi sering bergaul dengan anak-anak muda itu pertama bikin awet muda. Karena kita selalu update juga dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Terus kedua yang paling penting adalah pengalaman saya dalam bekerja, termasuk di rumah dengan anak-anak, itu adalah pentingnya kita menyediakan ruang aman sebenarnya. Jadi yang di anak-anak muda itu butuh safe space untuk bicara dengan pimpinan, untuk bicara dengan orang tua. Nah ini yang kadang-kadang kalau bos tuh galak banget ya. Nggak di sini nggak ada. Nggak ada ya. Bos saya juga baik Pak. Bos saya alhamdulillah baik. Iya. Kepala tim saya baik banget. Iya, bos baik itu aja. Anak gua udah takut mau ngomong, ya kan? Apalagi bosnya galak gitu kan. Kayak kita ngomong takut salah, kita ngomong dimarahin. Akhirnya kita udahlah nggak usah ngomong, biarin aja kita semua terserah dia kan. Dia mau ngomong apa. Jadi tidak ada ruang aman buat kita bicara. Jadi kita kumpul dengan makan-makan dengan aja, terus supaya kita menciptakan safe zone sebenarnya. Nah dengan itu ide-ide keluar karena kita udah tua, kita udah umur ya, pasti kalah lah kalau masalah kreativitas, ilmu dengan yang muda-muda pasti udah kalah. Tetapi yang muda juga mesti melihat yang tua wisdomnya ada, senioritas ada, seperti itulah pengalaman hidupnya lebih panjang. Mungkin itu Nick. Jadi kita senang jalan dari awet muda. Terus kedua supaya anak-anak kita sama-sama aman, dan ketiga sih biar ada gosip-gosip apa kita lebih update gitu. Iya kan? Biar kita juga sharingnya enak ya kalau udah deket gitu. Iya kan, sharing itu yang lagi tren ya, aman banget ya. Iya segitu aja, that simple. Satu tambah satu. That simple. Gitu iya. Kan Pak Jun dengan Pak Jun nih sering ngobrol sama Gen Z, pasti Pak Jun juga aware ya kalau generasi muda sekarang tuh hidup di instant gratification era gitu, dimana mereka semua pengennya serba cepat kaya, cepat promosi, cepat dapat pujian, pokoknya semuanya cepat gitu. Padahal sebenarnya kan kita ini harus melalui sebuah proses ya kan, untuk sukses, untuk kaya dan lain sebagainya. Ada aturan main, ada budaya kerja, ada birokrasi juga mungkin gitu. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak terkait apa ya, bagaimana Bapak tuh meyakinkan anak-anak muda ini bahwa sabar itu adalah juga suatu proses untuk menuju kebahagiaan gitu? Ya, itu menarik nih. Ini saya bahas juga di buku ini tentang proses untuk menuju bahagia. Repotnya adalah kita sekarang hidup di zaman yang semuanya cepat, ya kan? Kita apa-apa bisa cepat sekarang, mau dengar lagu ya tinggal klik. Dulu ya kita cek di kaset ke Sabang, muter-muter lagi satu lagu. Itu paling sebel kalau lagunya bagus tapi di satu album nomor 3 itu mesti di rewind namanya, di forward dulu Pak. Makanya anak sekarang nggak ngerti kan antara ya? pensil sama kaset apa hubungannya. Iya saya nggak ngerti itu Pak itu. Iya nggak ngerti ya? Enggak, saya kan muter masih lagu muda, ya. Jadi kalau kita lagu tuh nomor 3 kita kan mesti dengerin lagu nomor 1 nomor 2, nggak bisa di jam, harus di forward. Nah kalau nggak bisa makin aja. Untuk dengerin satu lagu tuh kita perjuangannya berat, itu baru lagu. Sekarang tinggal klik, mau bikin playlist gampang banget. Dulu kita beli kompo 2 biji, merekam 1, merekam 2 ya kan ada tuh, oke keren banget. Menit ke berapa. Ini nggak ada visualisasinya ya? Takutnya nggak ada yang ngerti Pak. Takutnya anak Gen Z nggak relate ya, agak nggak relate ya. Iya. Dulu ada tuh namanya teknologi, namanya kompo. Mini kompo, ada kaset tuh teknologi. Nah itu dulu untuk mendengarkan lagu, terus untuk makan. Dulu kalau malam-malam kita lapar ya,
masak lah paling enggak. Iya, atau nggak effort lah ya ke atau enggak kita warteg jalan depan. dulu ke warteg. Sekarang nggak lo klik makanan datang. Mm-mm. Ya kan? Pacaran, zaman dulu pacaran susah banget. Kita mesti pakai telepon umum kan? Kita klik gitu, terus yang angkat bapaknya lagi ada. Halo, udah tidur, aduh gitu kan. Iya, aduh kita deg-degan gitu kan. Begitu dekat bapaknya, aduh, jadi susah gitu. Benar. Anak sekarang mau sleep call. Wih, coba ngaku siapa yang suka sleep call di sini? Iya, jadi bisa. Oh, itu gitu. ada, Pak, yang Ada sleep ya? call itu. Iya, dia begini sampai tidur. Gue pikir anak saya kan begitu ya. Gue bilang, "Lu ngapain tuh?" Yang satu lagi makan, yang satu lagi ini bisa begitu, kagak ngerti, nggak paham. Dulu kita susah banget berubah. Jadi begitu banyak hal dengan cepat sekarang, hal-hal yang Iya betul. sehingga anak jadi kita tuh terbiasa dengan ketidaknyamanan untuk mendapatkan sesuatu. Iya. Nah, anak sekarang itu nggak biasa nggak nyaman. Sekarang kesabarannya setipis Setipis. tisu dibagi 10. Tisu bagi 10 kan. Wifi mati. Nggak bisa. Itu kan habis itu. Nggak bisa. Iya, dulu waktu anak-anak saya kecil kalau kan di atas rumahnya. Kalau manggil-panggil nggak turun-turun, cara Iya. paling gampang matiin wifi. Langsung keluar semua. Wifi mati. Sini turun duduk. Itu. Kayak gitu. Itu cara paling gampang untuk bikin anak-anak sadar dalam matiin ada wifi-nya. Nah, itu semuanya bisa dengan cepat, tapi begitu ada ketidaknyamanan dikit langsung gelisah. Gojek datang dikit, lama dikit 20 menit gelisah. Jadi anxiety itu sangat mudah sekarang kan. Nah, karena tidak biasa dengan ketidaknyamanan. Nah, karena semua merasa bisa cepat, bahagia juga mau cepat. Dia pikir, kita pikir, sebagian besar anak muda pikir, kerja sebentar langsung bahagia. Kerja sebentar langsung naik pangkat. Wih. Nah, kerja sebentar gaji naik. Di mana tuh Pak? Saya Gitu, mau tuh Pak. begitu. Maunya Iya. begitu. Tapi ada dalam hidup ini tidak semua hal bisa instan. Yang namanya bahagia nggak bisa instan. Yang namanya lulus S3 ada ya, bisa ada ya. Ada Pak, tapi ya udah nggak usah dibahas ya. Nggak kita nggak bahas. Takut ya. Nggak usah. Tapi yang S3 beneran. Iya beneran aja. Kan Bapak beneran. Iya, itu Agak lama nggak mungkin. Iya. Datang sekarang besok dapat ijazah kagak mungkin. Iya. Mau jadi pinter beneran. Iya. Itu harus baca buku, harus bikin tugas, Riset berkali-kali. harus. Tapi sekarang udah ChatGPT, semuanya pengen dicepetin. Ada ChatGPT semuanya cepet. Jadi tidak terbiasa membaca yang benar-benar membaca. Nah, bahagia juga kayak gitu. Ketidaknyamanan inilah membuat kegelisahan semakin meningkat. Jadi ada orang kalau kerja di kantor-kantor ya, terutama yang karir kayak lembaga-lembaga besar seperti BI gini, itu ada prosesnya. DSD nggak ada orang DSD kan kita mau ngomongin DSD. Ada. Bang Tiko saya iya. Izin, Pak. Tapi belum. Izin jamin dulu. Iya. Ya, dia nggak DSD punya program kan jangka panjang, misalkan 20 tahun satu orang bisa baru jadi direktur jalan normal. Betul. Tapi kan nggak sabar. Ada yang 8 bulan udah nangis-nangis ke saya. Nangis-nangis karena nilainya jelek, terus katanya begini ini. Gue tanya, mau resign kan? Gue tanya, lo udah berapa tahun kerja? 8 bulan Pak, 8 bulan. Hah? 8 bulan? Iya Pak, saya kan Pak CPM baru diangkat kemarin. Lo kenapa udah mau resign? Berat Pak kerja di sini Pak, kan bosnya toksik gini-gini. Nah ini jadi karena nggak biasa dengan ketidaknyamanan tadi. Iya. Ingin cepat. Nah ini yang makanya di buku ini saya ingin jelaskan bahwa hidup itu adalah sebuah proses. Untuk bahagia ya harus ada kesabaran. Untuk senang dan apa semua. Tidak semua bisa instan dalam hidup ini. Untuk menurunkan tadi. Betul. Nah tadi ngomongin soal nilai itu Pak. Tadi kan Bapak bilang nih bulan Januari nih, nggak cuma BI sih sebenarnya, Desember Januari itu kan adalah periode penilaian nih bagi banyak banget corporation dan institusi, lembaga dan lain sebagainya. Penilaian kinerja itu kan sesuatu yang udah ditunggu-tunggu banget nih sama pekerja kantoran ya kan. Belum lagi nih masalahnya mereka tuh banyak yang suka banding-bandingin gitu Pak. Kalau misalnya temennya ada yang exceed expectation, dianya yang meet, dia tuh ngerasa langsung gagal gitu Pak. Kayak aduh gue tuh bodoh banget, gue tuh nggak deserve ada di posisi ini gitu. Padahal kan sebenarnya your worth is not defined dari nilai yang lo dapetin gitu loh. Dari bukan curhat karena nilai kemarin kan ya? Dan dia saya kasih nilai juga. Enggak Pak, ini bukan saya, ini contoh. Oh contoh, iya. Gimana sih Pak
menurut Bapak, pandangan Bapak supaya apa ya, indikator kebahagiaan seseorang itu nggak cuman dipandang dari sebuah nilai dari kantor aja gitu. Ya, ini menarik memang di melo-melo years seperti itu. Memang kita harus pertama tadi kan, kebahagiaan itu udah paling orang menjadi tidak bahagia ketika dia mulai bandingin dirinya dengan orang lain. Betul, that's simple. That's simple. Lo dapat punya satu mobil gitu, lo bandingin temen lo, kok mobilnya sama, lo nggak bahagia. Ada orang naik pangkat ya, di BI itu ada naik pangkat, seneng dia naik pangkat. Terus begitu dia lihat temennya naik pangkat juga, berkurang kebahagiaannya. Kok dia naik juga sih? Gitu. Ayo siapa? Ada kayak gitu tuh. Ada misalkan dia dapat nilai bagus gitu, terus dilihat temennya dapat nilai sama dia, berkurang kebahagiaannya. Nah ini bagaimana kebahagiaan itu rapuh, rasa bahagia itu rapuh. Jadi ketika kita mulai ngebandingin hidup kita, di saat itulah kita mulai rapuh. Dan sering nih kalau di BI sekarang, gue meet, kok dia exit lah gitu. Kagak bisa terima tuh, kenapa dia exit gitu. Itu biasa, wajar. Manusia seperti itu. Tetapi memang nomor satu adalah kita punya pet sendiri, make your own pet ya. Dan tentunya kebahagiaan itu adalah sebuah perjalanan. Saya di sini menulis satu filsuf namanya Martha Nussbaum ya. Martha Nussbaum itu adalah salah seorang filsuf yang mengangkat tentang the happy warrior. The happy warrior. Bagaimana kita menjadi pejuang kebahagiaan. Jadi dia adalah menjawab tentang stoik. Kalau aliran stoik itu selalu menerima sebenarnya. Aliran stoik itu ya hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, jangan lo pikirin gitu kan. Jadi lebih ke letting go gitu. Let it go. Jadi dalam hidup ini yang bisa lo kontrol itu paling cuma 5%. 5-10%, selebihnya lo nggak bisa kontrol. Tetapi pikiran kita itu lebih banyak pada yang nggak bisa lo kontrol. Yep. Bos lo jutek, kan lo nggak bisa kontrol, dia jutek kan. Iya. Mukanya emang udah begitu tuh bos gitu kan. Iya. Tapi bos saya nggak judes. Iya, nggak jutek. Enggak. Iya, tapi ada demanding. Enggak kok Pak. Iya, kalau itu kita nggak bisa kontrol. Iya, benar. Nggak bisa kontrol, dia datang kayak gitu kita nggak bisa kontrol. Tapi pikiran kita terus ke sono gitu kan. Iya. Akhirnya kita jadi capek sendiri kan. Lo hanya bisa kontrol lo hari ini mau pakai baju apa, mau pakai sepatu, lo keluar hujan lo nggak bisa kontrol. Lo macet lo nggak bisa kontrol. Jadi ketika kita memikirkan hal-hal di luar kontrol kita, stres lah hidup lo. Karena sepanjang lo ketemu orang lo nggak bisa kontrol. Nah, jadi yang akhirnya stoik itu mengajarkan kepada kontrol lah dirimu sendiri. Apa hal-hal yang bisa lo kontrol. Yang lo bisa kontrol adalah respon kita terhadap realita. Ya kan? Realita, fakta itu datang ke kita, respon kita yang bisa kita kontrol. Lo mau kesel, gue yang kontrol. Ya kan? Lo mau let it go, gue yang kontrol. Mana ada buku lagi di bawah tuh let go theory. Let go theory dari Mel Robbins. Ya, Mel Robbins ya, itu juga let go aja hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Tetapi itu memang, si Nussbaum itu mengkritik pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya lama-lama lo menjadi agak illiterate emotion. Akhirnya jadi emotion yang ternyata bagus itu untuk menghadapi hidup. Tapi Nussbaum juga mengatakan kadang-kadang you have to accept kesedihan, ketidaknyamanan, kekesalan lo itu lo terima. Namanya lo manusia punya perasaan ya, lo terima lo lagi kesel lagi apa segala. Tetapi pastikan merasakan bahwa ketidaknyamanan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Gitu loh. Karena bahagia itu bukan adalah semuanya menyenangkan. Dalam ketidaknyamanan kita bisa bahagia. Contoh sederhana kayak ada yang runner di sini. Ada yang suka berlari. Yang suka lari pagi ya kan. Lari itu nggak nyaman. Percayalah, bangun pagi ngos-ngosan, lari panjang, keringetan segala macam. Tetapi ketidaknyamanan itu at the end you find happiness, fulfillment. Yang suka golf tuh nyebelin juga lo pagi-pagi, ya kan, bangun ke lapangan, kadang panas, ya setengah hari, ya belum kalau ketarik teman, itu lebih mahal lagi ya, ada kan itu ketidaknyamanan, tetapi at the end you feel happiness. Artinya hal-hal yang tidak nyaman belum tentu tidak baik buat lo.
hal-hal yang nyaman belum tentu bagus buat lo. Nah, itulah contohnya sederhana. Hal seperti itulah. How do you identify that though? Nah, inilah perlunya belajar dan belajar terus. Yang seperti tadi Ada di misalkan buku ini. ada di buku ini. Nanti kalau saya jelaskan semua nggak baca buku ini dong. Nah, jawabannya ada di buku ini. Oke, tadi mau nyambung lagi nih, Be. Kan boleh dia kan tadi ngeluh, sedih dan lain sebagainya, kecewa, nggak apa-apa kan? Apa ya? Itu bos lo ya? Yang mana? Nah, kayaknya dia nggak terima deh. Jadi ada bosnya yang Bos saya yang baik hati kan? baik, bosnya baik, Dan bosnya tidak baik. judes. Mas kan mukanya emang begitu. Tapi nggak apa-apa, demanding tuh bagus, artinya dia tuntutan nih benchmark lo bagus. Iya. Jadi kita ngebahas bosnya. Oh iya, bosnya. boleh kita fokus. Iya. Ngeluh, mau ngomongin ngeluh. Iya. Sebagai pegawai nih, Be, aku jadi Be sih, Pak Ijun. Dia bisa manggil saya BAB. Iya. Pegawai. Kita tuh sering banget nih ya mengalami suatu hal yang mungkin gak ngenakin. Jadi kita suka ngeluh tadi soal nilai, soal pekerjaan, tas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya gimana ya, Be? Itu wajar nggak sih sebenarnya ngeluh? Soalnya kadang-kadang kalau kita ngeluh itu orang lain tuh yang nerimanya kayak ya elah lu gitu aja ngeluh gitu. Apalagi yang ortu-ortu, Be, yang udah tua-tua gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, Be? Soalnya atau ada nggak sih cara lain yang bisa mengubah keluhan itu menjadi sesuatu yang lebih positif gitu? Ya, jadi saya bahas juga satu di buku ini tentang karyawan pengeluh. Itu kerjaannya ngeluh mulu gitu. Ada tuh orang gitu ya, tiap ketemu nih paling ngomong 1 menit 2 menit cerita yang lain, abis itu dia ngeluh. Beneran 1, 2, 3, payah bos gua dah. Aduh dia kayak gini-gini lah. Waduh payah tuh satker gua. Payah ada tuh kerjaannya ngeluh mulu. Dan jangan-jangan kita juga begitu, kita nggak sadar. Orang ngeluh tuh kadang-kadang tidak sadar kalau dirinya tuh pengeluh. Iya benar. Yang sadar adalah orang lingkungannya. Ya. Orang lingkungannya lama-lama capek kan, circle. Tapi dalam circle kita mesti ada orang yang ngeluh gitu. Tetapi ngeluh tuh wajar. Saya juga sering ngeluh gitu. Jadi buku saya ceritakan berapa keluhan-keluhan saya dalam kehidupan. Dalam 30 tahun kerja kita banyak kecewaannya. Pernah saya dimutasi, saya juga nggak suka gitu kan. Pernah nggak naik pangkat, pernah dihukum juga. Banyak keluhan-keluhan itu, pernah dimarahin sampai kayak apa, itu biasa aja. Tapi jadi ngeluh jadi ngeluh itu adalah hal yang wajar. Yang repot adalah kalau ngeluh terus gitu. Tadi divalidasi oleh Martha Nussbaum tadi, mengeluh lah, nggak apa-apa mengeluh. Nah, di sini ada filsuf yang emang senangnya ngeluh. Ada namanya Arthur Schopenhauer. Dia itu adalah filsuf pemurung. Hidupnya kayaknya menderita. Hidup adalah penderitaan, kata dia. Nah, nanti baca bukunya. Ntar kalau terlalu detail, bukunya nggak dibaca. Nanti silakan dibaca di buku ini. Dan bagaimana hidup menghadapi keluhan-keluhan. Dan bagaimana menghindari keluhan-keluhan itu. Jadi masih rahasia nih ya yang soal mengeluh gitu. Jadi nggak ya silakan dibaca di buku. Silakan dibaca. Mengeluh ada, mengeluh itu bagus. Kenapa sih kita ngeluh? Kenapa sih kita nggak suka? Karena kita dikendalikan. Ya. Ada yang mengendalikan kita. Kalau Schopenhauer ini sedikit spill, dikendalikan oleh hasrat. Hidup ini yang membuat kita sedih, membuat kita ngeluh, adalah karena hasrat-hasrat yang muncul terus. Pengen ini, pengen itu, pengen ini. Hasrat ini berhadapan dengan realita. Dan ketika hasrat berhadapan realita, muncullah kekecewaan, keluhan-keluhan. Nah, jadilah pegawai mengeluh. Biasanya dia pengen promosi, nggak promosi, pengen mutasi ke tempat yang bagus, nggak dapat yang dapat temennya. Nah, itu hasrat seperti itu. Nah, it's okay. It's okay punya hasrat, tapi that's simple. Ya. 6 kali 6 sama dengan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, one more question sebelum saya lempar Q&A buat teman-teman ya, Be ya. Iya. Tadi kan kalau misalnya udah ngeluh nih, banyak juga teman-teman pekerja kantoran yang kalau udah ngeluh tuh udahlah males ngapa-ngapain gitu. Di saat teman-teman kantornya aktif berorganisasi atau aktif untuk involve di berbagai kegiatan, dia tuh lebih prefer untuk ya udahlah gue kerjain aja apa yang ada di depan mata gue gitu daripada ikut aktif di tempat lain gitu. Gimana ya, Be, kalau kayak gitu? Apakah itu merugikan buat orang tersebut atau itu emang ya udah aja namanya juga hidup kantoran gitu? Penting gak sih eksistensi dia tuh untuk kelihatan
Oh penting, kerja. penting. Kelihatan itu penting. Makanya di filsafat itu ada namanya aliran filsafat eksistensialisme. Itu aliran positivisme, eksisten. Jadi sebenarnya buku ini, nih ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah buku filsafat sebenarnya. Sebenarnya buku filsafat. Nah, tetapi pintu masuknya adalah di dunia kerja orang kantoran. Karena saya belajar filsafat, sekolah filsafat, sehingga saya mau nulis buku filsafat, cuma filsafat yang agak chewable lah, yang bisa dikunyah dari anak-anak kantoran. Ya. Kan banyak filsuf kayak penerbit Begagas juga banyak kan, Bu Mas Piring segala macam, Tom Piring itu kan filsuf yang juga chewable ya. Nah ini sebenarnya buku filsafat yang mencoba masalah-masalah kantoran untuk dikaitkan seperti itu. Nah ada eksistensialisme, ada bagaimana orang tuh adalah ngapain sih gue capek-capek kerja. Ada juga tuh pegawai kalau di game itu ada namanya NPC, Ya. ya, Non-playable. non-playable karakter. Kalau kita main game, misalkan main SimCity atau main apa atau main perang, God of War atau Tour of Duty segala macam, sekarang nggak tahu game-game apa ya. Itu kan ada tuh yang kerjaannya cuma ting dong, Iya. Ini nggak ngapain. Figuran tapi ada gitu kan. Tapi kita lewat, kita pukul juga nggak bisa, Iya. kita tembak juga nggak mati. Iya. Nah itu namanya NPC, non-playable karakter. Di kantor ada juga pegawai NPC. Nggak jelas dia kerjanya apa gitu, tapi ada aja tung. Nah, daripada gue capek-capek kerja juga nggak naik pangkat, daripada gue capek-capek kerja juga gue nggak direken, akhirnya dia menjadi NPC, employee, Yep. NPC pekerja ya. Nah itu apa untung apa? Ada untungnya mungkin buat dia, tapi ada juga ruginya buat dia. Itu dibahas di buku ini. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak-kakak semua masih penasaran, silahkan nanti dibeli bukunya di toko buku terdekat. Mungkin hari ini perpustakaan BI juga udah mempersiapkan buat Bapak Ibu yang aktif nih bertanya. Nih saya lempar buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Banyak banget. Kita buka dulu 3 orang pertama ya, B ya. Oke. Sebentar ya, yang di depan dulu nih. Kenapa ya? Jangan dulu. Kayaknya apa nervous. Bahagia, saya bahagia. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Junanto yang terhormat. Terima kasih atas kesempatannya untuk kakak moderator. Perkenalkan, nama saya Tis. Saya dari Jakarta. Saya termasuk budak korporat yang pura-pura bahagia. Oke. Cocok nih kalau gitu. Yang pertama ini kan saya mau nanya nih Pak nih, kalau misalnya gambaran kebahagiaan itu gimana sih ketika kita dapat perusahaan yang green ya, dalam artian lingkungannya nggak toksik, terus juga karyawannya enak gitu, tapi jenjang karirnya stagnan gitu. Nah gimana itu menurut pandangan Bapak itu tingkat kebahagiaan di saat kita menghadapi di situasi lingkungan kerja yang kayak gitu. Terus yang kedua nih, bagaimana nih menurut Bapak nih, Bapak kan sebagai penulis buku ini kan berarti kan mengalami sendiri gitu ya terkait itu, bisa menghasilkan filosofi bahagia di dunia sibuk itu. Apa sih yang menjadi apa ya namanya inspirasi terbesar gitu terkait dengan peluncuran buku ini? Mungkin Bapak bisa aja lagi duduk termenung, oh saya dapat ide mau bikin buku itu gitu, atau gimana gitu, masih Pak prosesnya gitu Pak. Terima kasih Mas Elpis ya. Ya. Oke. Satu lagi. Terima kasih Kakak Nike. Iya, sama-sama. Iya Pak, mungkin mau bertanya ya Pak. Menurut Bapak apa? Namanya siapa? Oh iya, dari- punten. Nanda, anak buah Pak Jun juga. Ya, mungkin lagi PD ya, PD. Ya Pak, mungkin yang mau ditanyakan, menurut Bapak apa sebenarnya definisi dari kebahagiaan? Dan apakah saat ini Bapak bahagia? Gitu. Lalu mungkin yang lebih bisa diimplementasikan gitu ya Pak. Mungkin tadi Bapak cerita pada saat 30 tahun berkarir di Bank Indonesia, apakah Bapak selalu bahagia gitu Pak selama 30 tahun Bapak berkarir? Atau mungkin ada fase-fase yang mungkin kehilangan kebahagiaan atau mungkin tidak terlalu bahagia gitu. Bagaimana cara Bapak untuk
mungkin yang ada di dalam buku ini ya Pak, prinsip-prinsip apa, nilai-nilai apa yang Bapak bisa, yang mungkin kita bisa implementasikan gitu ya Pak pada saat mungkin kita tidak terlalu bahagia gitu. Mungkin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Nanda. Satu lagi kali ya dari ini Ibu Asita. Assalamualaikum, saya Asita, penulis buku wisata meskipun udah lansia, umur saya udah 63. Gak apa-apa Ibu, masih kelihatan cantik Masih muda. dan fresh. Ya, yang ingin saya tanyakan, persiapan Pak Ijun nanti setelah pensiun, bagaimana supaya tetap bahagia? Akan diisi dengan apa dan apa yang mau dikerjakan? Terima kasih. Oke. Ini ke program BSDM, ada program pensiun berkah. Belakang sini. Selamat siang Pak Ijun, senang sekali ada di sini. Bu Tari izin, saya Maya Pak dari BINS. Ini mau bertanya, tadi kalau saya nggak salah, tadi Bapak bilang bahwa kebahagiaan itu datang dari ketidaknyamanan. Nah pertanyaannya Pak, mungkin yang pertama sama kedua berkaitan nih. Kalau kebahagiaan itu datang dari ketidaknyamanan, berarti kalau kita nih kan ada juga yang suka story tapi beneran bahagia nih Pak. Kalau seneng juga dia storynya seneng, kalau lagi sedih juga sedih, pokoknya sesuai dengan hatinya gitu. Lagi nggak bahagia juga storynya nggak bahagia gitu. Nah, apakah kebahagiaan yang benar-benar itu yang memang datang dari kenyamanan? Kalau dikaitin sama Bapak tadi, apakah kurang bernilai ya Pak ya? Itu pandangannya yang pertama. Itu yang kedua, gimana ini juga dikaitin sama privilege Pak? Kan anak sekarang banyak yang katakanlah lahir privilege-nya udah nyaman. Nah, apakah itu juga mereka kurang lo palsu lo kebahagiaannya gitu. Nah, itu pandangan Bapak seperti apa? Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, satu lagi Mas yang ini. Ya. Garis-garis. Terima kasih Kak Dika atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Pak Ijun, saya Dimas, saya mahasiswa yang kebetulan lagi berkunjung di Perpustakaan Bank Indonesia. Jadi mungkin saya salah satu Gen Z kali ya Pak di acara ini. Dan untuk pertanyaan saya itu mungkin lebih banyak berkaitan dengan kehidupan saya, yang mana saat ini saya sedang di tahap-tahap akhir menjalani perkuliahan S1, dan dengan pengalaman Pak Ijun yang S1, S2, S3 itu berbeda-beda dan tentunya pengalaman yang jauh lebih banyak, bagaimana Pak Ijun sendiri menghadapi banyak tantangan di dalam perkuliahan itu, dan untuk menemukan bahagia di dalamnya itu bagaimana Pak? Dan juga apa yang pernah Bapak temukan untuk menemukan bahagia itu yang ternyata bisa diterapkan di kantor dan bertahan selama 30 tahun itu Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Pak Ijun. Oke, untuk saat ini 5 dulu kali ya Pak. Nanti kalau ada waktu kita tambah lagi. Iya. Ini kalau saya boleh rangkum nih Pak, tadi ada pertanyaan dari Mas Elpis adalah, jadi Mas Elpis ini adalah seorang bodak korporat. Jadi dia merasa kantornya dia sekarang adalah green flag banget nih. Enak teman-temannya, lingkungannya juga menyenangkan, tapi dia merasa karirnya stuck. Itu tuh gimana Pak nanti menghadapinya? Terus yang kedua pertanyaan tadi, inspirasi terbesar dalam menulis buku ini tuh apa? Sebenarnya tadi udah diceritain sih sebenarnya di awal, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin sekilas bisa dibahas lagi inspirasi Pak Ijun apa. Kemudian yang kedua adalah dari Mbak Nanda tadi, definisi kebahagiaan bagi Pak Ijun apa, dan apakah Pak Ijun merasa bahagia saat ini, dan apa sih Pak, bagaimana Pak Ijun tuh bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip prinsip apa yang diimplementasikan sehingga Pak Ijun bisa merasa bahagia selama 30 tahun karir Pak Ijun. Kemudian yang ketiga adalah dari Ibu Asita. Pensiun nanti mau ngapain deh? Masih lama sih sebenarnya pensiunnya. Cuma nggak apa-apa, mungkin udah ada bayangan mau ngapain. Iya. Kemudian Mbak Maya tadi bertanya juga, kalau ada orang yang suka posting gitu, mau dia lagi happy, mau lagi sedih, dia posting apa adanya gitu kan ya. Apakah itu berarti nanti kebahagiaannya
dirasa kurang bernilai gitu, dan itu apakah ada kaitannya dengan privilege juga. Kemudian yang terakhir dari Mas Dimas sebagai mahasiswa Gen Z nih, gimana sih menghadapi tantangan dalam masa perkuliahan dan gimana itu bisa diterapkan di dunia kantor juga? Sebenarnya itu bisa dirangkum sih kayaknya, semua nyambung. Silakan Semua Pak. bisa dirangkum dan semua sudah ada jawabannya di buku ini. Oke. Coba hint dikit, trick of three. Iya, kan kita ada semua kan jawabannya di buku ini ya. Nah, jawabannya ada semua. Bagaimana kalau kita kerja terus karir kita stuck gitu kan? Kita pikir kita stuck. Jadi memang ada yang karir stuck atau ada yang kita pikir karir kita stuck. Jadi kalau Schopenhauer tuh mengatakan the world is my idea. Ya, dunia itu sebenarnya pikiran kita. Kita melihat dunia ini apa yang kita pikirin. Nah, oleh sebab itu kita benahi yuk cara berpikir. Apa benar karir kita stuck, apa benar. Tetapi memang ketika kita meletakkan kebahagiaan kita kepada satu titik atau hal-hal yang rapuh, pada saat itulah kebahagiaan kita menjadi rapuh. Kalau mikirkan saya bahagia kalau saya punya handphone baru, itu kan titik kebahagiaan yang rapuh. Kalau kita ntar dapat handphone satu, pengen ini lagi, pengen yang akhirnya kita terjebak ada di sini ditulis hedonic treadmill. Atau handphonenya pecah, Handphonenya nggak pecah, rusak. ya, atau nggak dapat atau jadi akhirnya kita masuk ke dalam hedonic treadmill. Jadi yang paling penting Mas Elpis adalah kita ada di sini dan saat ini pada kantornya, make sure itu pikiran-pikiran kita tentang kantor kita itu kita coba dudukan dulu apakah memang karir kita tapi jangan letakkan kebahagiaan pada karir kalau saya sih. Ya, Sekarang tuh anak saya Gen Z juga setuju. ada istilah baru malah namanya kemarin Pak siapa? Yang mana nih? FEUI profesor yang mengatakan bahwa adanya conscious unbossing. Renal Kasali, Prof. Renal Kasali. Ya kan anak Gen Z sekarang ada saya happy dengan kerjaan saya enak, saya enjoy, saya bisa dapat semua. Ketika ditawarkan naik pangkat, dia nggak mau. Maksudnya, karena kalau naik pangkat tuh saya jadi begini. Ada, saya waktu di Semarang tuh, saya pernah di BI Semarang ada pegawai, Pak saya segini-gini aja seumur hidup nggak apa-apa asal saya di Semarang katanya. Dengan naik pangkat nggak apa-apa. Enggak, kalau naik pangkat saya mesti pindah katanya. Saya udah nyaman di sini. Itu conscious unbossing. Jadi kadang-kadang kenyamanan itu bukan masalah karir. Betul. Ada orang mengatakan lu mesti naik pangkat supaya lu kaya, enggak juga kadang-kadang. Jadi tahu letakkanlah titik-titik bahagia. Kira-kira seperti itu, nanti lengkapnya baca di buku ini. Betul. Itu ya memang kalau naik pangkat dapat lebih banyak. Ada prestisnya. Ada prestisnya, tetapi hal seperti itu. Nah, terus yang kedua tadi kenapa nulis buku? Tentunya ya tadi saya sudah dijelaskan waktu di awal. Tadi ini adalah disuruh Marita sebenarnya. Nah, jadi memang harus ada pemikiran-pemikiran seperti itu dan saya melihat bahwa anak-anak Gen Z sekarang setelah saya dengar dari cerita mereka itu nggak bisa lagi kita kasih tahu makanya lu bersyukur nggak bisa lagi. Nggak bisa. Kalau Pak gini-gini sholat. Nah, kalau angkatan saya Gen X istri saya juga gitu kalau anak saya makanya sholat gitu. Anak gue kan Gen Z. Apa sih gitu kan? Apa sih ada masalah gini semua sholat gitu kan? Sometimes ada the truth but not correct. Ya. Pernyataan-pernyataan yang truth, bener ya lu mesti sabar, bersyukur lu udah punya kerjaan. Banyak di luar nggak ada kerjaan. This is truth, tapi tidak korek disampaikan kepada anak yang sedang emosi seperti itu. Persis. It's how you say it. It's how you say it. Nah, the truth is not always correct. Jadi hati-hati ini pimpinan terutama di sini. Ketika nanti kita bicara ke anak-anak kita, jadi banyaknya hal-hal seperti itu, maka udahlah kita coba mitra dialog, diskusi dengan para filsuf. Nah itu kemudian diangkat dalam buku ini. Jadi supaya nggak, makanya bersyukur gitu kan, bersyukur gitu. Jangan, itu udah nggak relevan kalau buat anak-anak Gen Z. Nah, itu terus tadi dari Kakak Nanda. Are you happy right now? Ketika kita bertanya apakah saya bahagia, pada saat itu sebenarnya kita nggak bahagia. Karena orang bahagia nggak pernah bertanya dirinya bahagia apa enggak. Ya kan? Jadi gue bahagia nggak ya? Gue bahagia. Nah itu berarti lo lagi nggak bahagia. Jadi bahagia is a state, suatu kondisi, dan tidak ada sebuah definisi
para filsuf sejak awal bicara ini itu ada Plato itu pertama kali mengangkat tentang namanya eudaimonia. Bahagia dalam bahasa Latin namanya eudaimonia. Eudaimonia itu artinya sebuah state of mind ketika kita a good life, merasakan hidup yang good. Nah, seperti apa good life ini? Itu sampai berabad-abad pembicaraan bahagia itu nggak selesai. Seperti cinta, banyak buku tentang cinta diangkat. Cinta ini, cinta itu, cinta nggak habis-habis dibahas. Seperti senja, itu kan senja jadi cinta. Orang jatuh cinta, lihat laut jadi cinta. Orang lihat laut tuh, apa sih cinta, senja dan laut, nah itu rasanya udah cinta. Persis seperti itu bahagia. Bahagia dibahas para filsuf. Nah, dari buku ini mengangkat filsuf-filsuf yang bahas mengenai kebahagiaan. Jadi memang kita nggak boleh bertanya apakah diri kita bahagia atau enggak gitu. Nanti berarti lu nggak bahagia. Ya, jadi bahagia is of man, tadi a good life, a good acceptance, serenity. Jadi bahagia itu bukan tujuan, seperti Pak Faiz katakan. Bahagia itu adalah cara kita menjalani hidup. Jadi bahagia itu adalah keseharian semua. Tetapi bahagia itu juga mesti harus dipisahkan lagi, tadi Mbak Maya cerita dengan jadi ada happiness, ada satu lagi pleasure. Pleasure selalu berkaitan dengan hal-hal fisik, kesenangan. Jadi kebahagiaan harus dibedakan dengan kesenangan. Jadi orang bisa senang tapi belum tentu bahagia. Orang bahagia tidak butuh hal-hal sentuhan fisik atau hal-hal fisik. Jadi kalau lo keluar, ayo kita staycation, ayo kita healing, keluar kota segala macam. Begitu dia balik sedih lagi. Karena yang dilakukan itu bukan mencari kebahagiaan tapi mencari kesenangan. Kesenangan adalah hal-hal yang bersentuhan dengan fisik. Lapar, makan, senang. Minum, haus, minum. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan seks, semua adalah masalah pleasure karena berkaitan dengan fisik. Tapi kebahagiaan kadang-kadang nggak begitu. Dalam penderitaan kita bisa menemukan kebahagiaan. Dalam lapar kita bisa bahagia. Dalam ketidak naik pangkatan kita bisa bahagia. Dalam IPK MK 3 kita bisa bahagia. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi bahagia is not state of mind. Itu yang harus dipikirkan. Jadi orang mau posting itu pleasure yang mungkin dia posting, kesenangan aja. Tapi apakah bahagia atau enggak belum tentu juga. Jadi seperti itu kira-kira. It's all about your mindset ya. It's our mindset, ketenangan jiwa. Oke, Kananda. Jadi kayak gitu, semoga Nanda bahagia. Semoga Nanda bahagia. Tapi jangan terus bertanya, gue bahagia nggak sih? Gue kayaknya nggak bahagia. Gue kayaknya bahagia deh. Iya nggak bahagia loh. Bingung sendiri ya. Bingung sendiri. Bahagianya masih ditanya. Tapi ketika lo udah nggak bertanya segala sesuatu, you can control hasrat seperti Schopenhauer. Nanti baca di buku ini, itu bagaimana kita bisa bahagia. Seperti itu kira-kira. Terus pensiun mau ngapain Be abis ini? Pensiun, ya alhamdulillah kalau kami di Bank Indonesia ada programnya, program pensiun berkah. Jadi terima kasih kepada DSDM. Ya, enggak, intinya sebenarnya ya kita harus punya, tetap harus mengisi ini seperti Bu Asita nih luar biasa dengan bertambah usia, walaupun nggak kelihatan sih, masih kelihatan muda Bu Asita. Ya nggak kelihatan 62 ya, kayaknya 61 deh Bu. Enggak. Masih muda ibu masih muda. Jadi ibu dengan menulis gitu kan, jadi terus merangsang otak pikir. Jadi mungkin saya juga ya mudah-mudahan Santi Barsita masih mau ini, kalau saya udah umur pensiun mungkin pengalaman masih menulis seperti itulah. Banyak lagi program pensiun berkah juga. Artinya kita ingin tetap aktif yang paling penting. You have to give meaning to life, seperti Bang Jaja juga sudah ya sampai 45 tahun lah, tetap aktif gitu. Artinya terus give meaning to life, itu yang paling penting. Agree. Kemudian tadi Mas Dimas, tantangan dalam masa perkuliahan kemarin gimana Pak? Dari S1, S2, S3? Bagaimana Pak? Iya. Berat Mas, berat. Berat kan? Soalnya S3 beneran. Iya, berat Mas. Hidup itu berat. Tapi aman banget. Gokil. Nggak nyangka kan. Tajur melintir Mas. Tajur melintir. Jadi dalam hidup itu mesti punya jalani kehidupan ini. Jadi akan ada ketidakbahagiaan biasa, akan ada kesulitan, pressure. Jadi cintailah hidup. Jangan mencintai hidup meskipun ada penderitaan di dalamnya, nggak gitu. Cintai hidup karena memang ada kesulitan di dalamnya. Hidup is paket.
paket dalam hidup ini. Jadi nanti akan ada susah, ada senang, ada nggak lulus sekali-sekali, tak naik lagi, dimarahin dosen lagi, naik lagi skripsi, coret lagi. Itu akan selalu terjadi dalam hidup. Nah, itulah yang membuat hidup itu indah gitu kan. Seperti filosofi kopi katanya kan. Kenapa kopi itu pahit-pahit tetap dicari orang? Kalau mau manis minum air tebu aja katanya kan gitu kan. Justru dari pahit itulah kita menemukan kenikmatan. Jadi dalam hidup juga itu seperti minum kopi, ada pahitnya, tetapi pahit itu yang membuat hidup ini indah. Seperti itu kira-kira Mas. Jadi tetap semangat. Semangat Mas Dimas Tetap kuliah semangat. S1-nya. Saya- Semoga lancar terus. Iya. Lancar terus. Sukses kayak Pak Junanto. Amin. Gimana panitia, masih ada waktu lagi untuk tanya jawab? Mana panitianya? Masih ada. Oke, lanjut. Boleh sebelah sini. Oh iya, Bapak. Pak Jaja ya. Pak Jaja sama Mbak yang kerudung abu-abu di belakang. Iya, Mbak, itu nanti. Iya, terima kasih banyak Pak Junan, terima kasih dan selamat buku yang ke-7 ini Pak ya. Saya tadi ikut belajar banyak, ternyata dalam proses saya menjalani pekerjaan saya ini, kebanyakan yang dimotivasi itu juga orang-orang yang tidak bahagia Pak. Ya, karena saya lihat sukses secara ini ternyata mereka merasa kosong Pak. Jadi pertanyaannya Pak, dari Bapak menulis buku ini, pasti ada pertanyaan yang besar waktu Bapak menulis buku ini. Sebenarnya kenapa kita harus bahagia? Untuk apa kita harus bahagia? Apakah ada kaitannya dengan usia yang panjang? Apakah ada kaitannya dengan keberhasilan? Mengapa kita harus berupaya untuk menikmati segalanya supaya kita bahagia dan manfaat dari bahagia ini sendiri apa Pak? Thank you Pak Jun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fani dari BI Institute. Saya mau nanya Pak Ijun, mohon izin, apakah kebahagiaan menurut buku Bapak ini bersifat tujuan akhir atau proses yang terus berjalan? Mohon izin, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana buku ini memandang hubungan antara waktu, makna hidup, dan kebahagiaan? Terima kasih Pak. Satu lagi sebelah sini, Mas. Yang di belakang Bapak. Iya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya langsung saja pada pokok pertanyaan Pak. Saya hanya mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa besar pengaruh buku yang Bapak buat untuk mengubah mindset karyawan yang suka mengeluh menjadi semangat bekerja profesional? Karena kan kalau yang buku ini bisa mengubah mindset, ini sangat berguna untuk karyawan yang suka mengeluh. Dan apakah buku yang Bapak tulis sudah pasti merubah mindset karyawan yang suka mengeluh menjadi bekerja profesional? Kalau sudah pasti, otomatis saya mesti belajar secara menyeluruh Pak. Ini kan biar ada penjelasan dari Bapak sendiri. Kemudian juga pertanyaan kedua, saya izin Pak, saya izin menyebutkan nama beberapa filsuf. Salah satunya yaitu Plato, Isa, Immanuel, Voltaire, Seren, Thomas, Beck, dan Ren. Filsuf ini memutuskan untuk tidak menikah. Di Indonesia sendiri ada filsuf yang tidak menikah. Mungkin Bapak tahu Rocky Gerung Pak ya. Nah, di sini saya menggarisbawahi bahwasanya bagaimana sih pandangan Bapak dengan filsuf yang aktif bekerja, aktif menulis, aktif membuat gagasan, namun dia memutus tidak menikah. Apakah ini adalah sebagian kebahagiaan dari beliau? Dan apakah dengan memutus tidak menikah dia merasa bahagia, merasa senang, merasa wah hidup saya mewah dah kalau tidak menikah? Bagaimana pandangan Bapak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Ahmad. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, belakangnya Mas Ahmad, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Syarif. Saya merupakan seorang fresh graduate dari Universitas Lampung. Kebetulan karena kita sebagai fresh graduate, kebetulan memang proses yang sangat sulit ya Pak di posisi ini. Karena kita sebagai proses mencari jati diri, kemudian juga mencari perusahaan kedepannya untuk
karir yang nyaman sesuai dengan tujuan kita itu kebahagiaan. Nah, menurut Bapak sendiri tuh gimana sih Pak? Mungkin dari pengalaman Bapak atau dari pengalaman Bapak dan juga dari pengalaman dalam hal menulis buku ini itu menurut Bapak dalam proses saya sebagai fresh graduate itu gimana cara kita untuk menemukan titik kebahagiaan dan apakah dari titik kebahagiaan dalam seorang fresh graduate itu tadi bisa dikaitkan dengan indikator yang sebelumnya Bapak jelasin bahwasanya dari tersesat di jalan yang sehat lebih baik daripada jalan yang benar tapi di jalan yang sesat gitu Pak. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Mas Fikri. Itu Pak, 5 tadi ya pertanyaan tambahannya. Yang pertama tadi Bang Jaja. Ini deep banget pertanyaannya. Kenapa sih kita harus bahagia? Emang manfaatnya apa? Gitu. Nah yang kedua adalah dari Mbak Fani. Kebahagiaan itu bersifat tujuan atau sebenarnya adalah sebuah proses aja, dan bagaimana hubungannya antara waktu, makna hidup, dan kebahagiaan. Kemudian dari Mas Ahmad, seberapa besar pengaruh buku ini untuk mengubah mindset pegawai atau pekerja kantor yang suka ngeluh tadi. Dan pertanyaan kedua yang agak unik, kenapa sih filsuf-filsuf ini memilih untuk nggak nikah? Apakah itu karena mereka pengen bahagia? Lucu ya pertanyaannya. Tapi lebih ini ya, saya excited nih dengar tanggapan dari Pak Junanto nih tentang filsuf-filsuf yang memilih untuk tidak menikah ini. Yang terakhir adalah dari Mas Fikri ini dari Unila. Gimana sih tantangan Bapak nih dalam menulis buku ini, karena tadi Mas Fikri menaikkannya pada saat dia mengalami proses perkuliahan gitu ya, mungkin skripsi atau lain sebagainya. Terus tadi gimana menemukan titik kebahagiaan itu? Ya, terima kasih Bang Jaja. Oh ini luar biasa, kalau Bang Jaja ini motivator gitu kan. Jadi selalu memotivasi banyak anak-anak muda, pegawai kantoran ya. Dan memang sebagian dimotivasi itu paling nggak bahagia gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau nggak bahagia kita nggak motivasi Bang, kita demotivasi sekalian. Jadi di kantor tuh kadang-kadang anak-anak ini kerja terlalu termotivasi. Jadi sekali-sekali saya demotivasi juga. Makanya di buku ini ada namanya filsafat demotivasi. Bagaimana mendemotivasi orang yang terlalu pengen bahagia gitu kan. Jangan-jangan kita terlalu ini akhirnya ya jangan-jangan nggak begitu gitu loh. Jadi itu kenapa bahagia itu menjadi hal yang penting. Jadi semua dari kita memang sejak awal zaman manusia dilahirkan itu ingin mencari, sebenarnya yang dicari adalah kebahagiaan, eudaimonia tadi, happiness, agama apapun nanti macam. End state-nya kan kebahagiaan. Kalau dalam Islam apa? Mutmainah, jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Jiwa-jiwa yang tenang itu ya jiwa yang bahagia. Jadi katanya nggak bisa masuk surga kalau nggak bahagia. Jadi kalau lu masih galau-galau, masih sering posting-posting yang galau-galau tuh hati-hati, nggak bisa nggak masuk surga kita. Karena hanya orang bahagia yang boleh masuk surga. Itu sudah jelas stated tuh. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Termasuk di agama-agama lain juga pasti begitu. Jadi bahagia it's a good life. Adalah bagaimana kita, kenapa itu penting gitu kan? Karena itulah cara kita menjalani good life. Hidup bisa bermacam-macam, hidup tekanan hidup siapa, tapi modal utama kita adalah kita perlu memaknai dengan kebahagiaan tadi. Itu kenapa Bang Jaja kemana-mana gitu kan, yang tidak bahagia tadi bagaimana untuk diangkat terus supaya bisa menerima acceptance. Dan nggak gampang, memang nggak gampang. Makanya buku ini tadi apakah pasti mengubah, kalau katanya Mas Ahmad ya, apakah pasti mengubah orang? Ya tidak ada yang pasti. We'll see. Tidak ada yang pasti. Karena dalam filsafat atau kita semua mengajari manusia itu diberikan apa yang namanya free will. Ya. Itu modal dasar manusia, seluruh umat manusia, seluruh manusia itu kenapa ilmu sosial lebih sulit dari ilmu alam. Makanya dulu tuh anak-anak yang pintar kayaknya masuk ke A1, masuk fisika, enggak, yang pintar harusnya masuk ke ilmu sosial. Karena ilmu sosial berhadapan dengan manusia.
Tapi masalahnya kadang-kadang yang masuk sosial, udah nggak keterima ke A1, masuklah sosial gitu kan. Buangan, kayak buangan gitu. Enggak, padahal lebih susah. Kalau ilmu alam mau kecepatan cahaya dari sini sampai dari Bekasi dari segitu kecepatan cahaya. Namanya batu, gelas kalau dilepas pasti jatuh dengan kecepatan yang sudah sama di Indonesia, di Amerika, gravitasi itu sama, bisa dihitung. Semua bisa dihitung. Pesawat naik beda berapa derajat, stall dia. Nah, itu udah jelas hitungan alam, karena alam sudah membuat hukumnya. Tetapi manusia nggak kayak gitu. Manusia diberikan yang namanya free will. Oleh sebab itu tidak bisa dipastikan. Nggak ada, lu mau dikasih duit, ada yang kesini, ada di situ. Dua anak sama aja, ada yang begini, ada yang begitu, karena adanya namanya free will. Dan ini adalah hak kebebasan manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu kita terus-terusan mengingatkan, memberi ilmu, memberi penjelasan supaya tidak memastikan, kecuali kita pastikan seperti aturan DSDM misalkan ya, harus pakai baju putih coklat. Nah itu nggak punya free will kita, tapi itu kan ketentuan organisasi. Di sini ada dibahas di budaya kerja. Nggak boleh tiba-tiba kita pakai baju kuning hijau gitu kan. Nah, nggak bisa karena itu ada ketentuan. Tetapi dalam menentukan mau makan siang apa, free will. Nah, pegawai mengeluh tadi Mas Ahmad, ini ada diberikan panduan-panduan. Silakan kalau mau teruskan mengeluh ya monggo, hidupmu ya begini. Tapi kalau ingin nggak mengeluh ya ini dibaca. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terus bahagia filsuf nggak menikah nih. Saya nggak tahu Menurut Pak Jun nggak tahu juga kenapa? karena Aristoteles itu Socrates ya, Plato ya itu dia menikah, kemudian ada yang ikut ke rumahnya, dia lagi dimarah-marahin sama istrinya. Jadi emang berat nih kalau nikah ya, suka dimarah-marahin istri, jadi nggak bahagia gitu hidup kita. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ketika dulu ada sahabatnya Umar bin Khattab kan, waktu zamannya Umar itu kan dia dimarahin istrinya, tidak bahagia hidupnya. Dia mau ngadu sama khalifah kan, gimana nih supaya kita ini, terus diikutin ke rumahnya khalifah. Begitu dia tengok dia lagi dimarah-marahin sama istrinya. Terus dibalik, lu kenapa nggak nanya? Ya itu aja lagi dimarah-marahin sama bini ini. Ngapain gue nanya? Jadi emang begitu kehidupan pernikahan kadang-kadang. Ada bahagia, ada kesabaran. Tetapi itu pilihan dari kehendak tadi. Ada filsuf yang menikah, ada filsuf yang menikah. Tapi intinya bukan pada situ. Pilihan masing-masing. Masing dengan pilihan, dan tentunya tadi ada free will. Tentu ada pilihan. Seperti itu kira-kira Muhammad. Dan tadi Mbak siapa yang ini mengenai bahagia itu tujuan dari Vince tadi atau proses. Ya bahagia Mbak tadi Fani sampaikan bahagia bukan tujuan akhir Mbak Fani ya. Bahagia nih kata Pak Faiz nih adalah cara kita menjalani hidup. Bahagia adalah proses. Jadi jangan aku mau bahagia, nggak kesana. Nanti kalau dapat ini aku bahagia. Begitu dapat situ nggak bahagia, pengen lagi bahagia. Akhirnya kita nggak selesai mencari kebahagiaan. Jadi capek kebahagiaan. Akhirnya sayang waktunya. Jadi 30 tahun kerja misalkan, berharap nanti setelah 30 tahun jadi direktur gitu misalkan. Aku baru bahagia setelah direktur. Begitu 30 tahun nggak nyampe, akhirnya nggak bahagia dong. Terus rugi tuh 30 tahun kerja, ya kan? Ada buku judulnya The Power of Moment. Itu bagus, The Power of Moment. Bahwa life is not hidup itu bukan diukur dari panjangnya, tapi dari momennya. Ya. Life is measured by moment, not by time. Jadi kalau lu kerja 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, lu make sure you have a good moment. Jadi ketika kita nengok ke belakang, kita punya momen-momen yang indah. Makanya sama Pak Heri itu sering jalan. Dulu waktu muda, kalau gitu jalan ke Aceh, kemana ya, ke Labuan Bajo, pergi mana. Buat apa sih sebenarnya? To make moments. Karena kita nggak mungkin mengingat 30 tahun tuh detail gitu, tapi ada momen-momen yang kita ingat, dan ketika kita nengok ke belakang, indah hidup kita. Ya, agree. Make moment to your life, ya. Buat momen. Jadi jalan hidup seperti itu, kayak itulah kira-kira begitu sih. Jadi lebih ke live in the moment, create happiness. Create happiness. Jadi bukan hanya mencari tujuan. Karena kalau mencari tujuan nggak tercapek-capek. Betul. Capek-capek cuma dikasih MK segitu, ya kan? Betul. Akhirnya capek kan, rugi kita setahun kan. Padahal kalau lu live the moment selama setahun tuh lu banyak happy-nya. Iya benar. Nggak Cuman rugi. ke overlook gitu nggak kelihatan. Overlook karena dengan MK atau dengan lu nggak naik pangkat, nggak CSP, temen lu CSP gitu aja kan. Akhirnya rugi 2 kali. Udah kita nggak promosi, terus kita juga nggak happy, ya kan? Nah, jadi 2 kali. Jadi jangan sampai kita rugi seperti itu. Make your life, make your moment. Terus Mas Fikri nih, tantangan dalam
menulis buku ini? Ya kalau itu tantangan anak muda memang Tantangan. anak muda memang ada problem namanya overthinking. Gua nggak ngerti ya, semuanya dipikirin ya. Nah, Mas Fikri ya. Mas Fikri ya? Mas Fikri, Jangan overthinking Mas Fikri. di Games ini ada problem namanya overthinking, Bu. Saya juga ngerti, anak saya Games 2 gitu. Semuanya dipikirin, hal-hal yang kok begini amat dipikirin amat gitu ya. Ya padahal zaman kita dulu tuh gitu-gitu nggak dipikirin gitu. Nah itu ada problema of overthinking. Filsafat mengajarkan kita apa yang mesti kita pikirin dan apa yang mesti kita batasin. Ya kan? Jadi bahagia itu kita harus tahu. Ini mesti kita gas, ini mesti kita batasin. Nggak usah dipikirin lah begini-gini capek nanti. Ya kan? Jadi filsafat tidak mengajarkan apa yang mesti kita pikirin, tetapi mengajarkan bagaimana cara berpikir. Ya. Jadi kita, buku ini mengajarkan satu hal, bagaimana cara berpikir. Nah, jadi kita jangan mikirin, gue kalau gini gimana, gue kalau gini gimana, itu kan apa semua. Tetapi bagaimana kita melihat fakta, bagaimana kita melihat realita, buru-buru ambil jarak pada realita. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung tenggelam, langsung wah terlalu tinggi jadi kan. Tapi ambil jarak dulu, lakukan dialog dengan diri kita. Nah, bagaimana cara berpikir ini yang diajarin filsafat. Makanya susah sekolahnya emang. Karena cuma ngajarin cara mikir gitu, nggak nyari jawaban. Iya, makanya asking questions all the time. Iya, udah mikir gitu nggak terjawab juga kadang-kadang. Makanya banyak yang kalau nggak kuat-kuat agak miring sedikit gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ijun. Baik, tadi sepertinya concludes our session pada siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Ijun atas waktunya. Gimana rasanya, kayak konseling kan ya teman-teman ya? Tapi bukan psikolog ini. Iya, bukan. Filsuf. Iya. Tapi nanti ini saya masih teman-teman yang ini Mbak Rista ini udah ada masuk toko buku belum? Di minggu ini udah masuk. Jadi minggu ini mau masuk, beli online udah bisa kan ya? Ya buat teman-teman nanti ini promosi. Boleh ya. Promosi. Saya juga mau promosi. Oh iya nanti. Ya. Oke. Itu kan aku memastikan terus. Iya. Oke. Mau ngomong apa tuh kan Pak? Iya, gimana tadi kan banyak banget kan wisdom dari Pak Junanto. Bener kan, saya rugi banget kan kalau nggak di-share ke teman-teman. Makanya kalau mau tahu lebih lanjut nih apa aja sih yang beliau tadi udah sampaikan sebelumnya tentang NPC lah, tentang pegawai yang suka ngeluh lah, tentang gimana caranya mau naik jabatan di kondisi yang saat inilah dan lain sebagainya, itu silahkan langsung aja cek, beli ya, bukan cek doang, beli langsung nih Filosofi Bahagia di Dunia yang Sibuk dari Bapak Junanto Hardiawan. Sudah available di e-commerce, di toko-toko buku terdekat. Di Perpus juga udah ada. Di Perpus juga udah ada, udah dilabelin sama Perpustakaan Bank Indonesia, bisa langsung dipinjam, harganya 99.000, silakan aja langsung dibeli di toko buku terdekat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Junanto. Nanti teman-teman yang tadi udah sempat dapat buku juga mungkin bisa, kalau ada yang mau dapat tanda tangan dari Pak Junanto bisa ya Pak ya? Boleh, bisa foto bersama juga. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya, atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga untuk Perpustakaan Bank Indonesia atas kesempatannya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC.